Halo semua, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan belajar tentang promosi kesehatan pada anak yang meliputi imunisasi dan penyakit umum yang terjadi pada anak. Yuk langsung saja. Imunisasi merupakan salah satu cara untuk memberikan kekebalan pada anak terhadap serangan berbagai macam penyakit. Sehingga dengan imunisasi ini, diharapkan mereka tetap bisa tumbuh dalam keadaan yang sehat. Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap serangan suatu penyakit, sehingga mereka yang telah diimunisasi tidak akan mengalami sakit atau hanya sakit dengan gejala yang ringan apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut. Imunisasi biasanya fokus diberikan kepada anak-anak karena sistem kekebalan tubuhnya yang masih belum sebaik orang dewasa, sehingga rentan untuk terserang penyakit. Imunisasi tidak hanya cukup dilakukan satu kali, tapi harus dilakukan secara bertahap dan lengkap terhadap berbagai macam penyakit yang bisa membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup anak. Imunisasi rutin yang perlu diberikan kepada anak terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal untuk mencapai kadar kekebalan di atas ambang perlindungan. Diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun. Imunisasi ini terdiri atas imunisasi untuk penyakit hepatitis B, poliomielitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia dan meningitis akibat HIV, dan imunisasi campak. Sedangkan imunisasi lanjutan bertujuan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Diberikan kepada anak berusia di bawah 2 tahun, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur. Imunisasi ini terdiri dari imunisasi untuk penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis akibat HIV, dan imunisasi campak. Nah, sekarang kita perlu mengetahui beberapa penyakit yang bisa menyerang anak. Orang tua perlu memperhatikan tanda dan bahaya umum saat anak terserang penyakit. Anak yang sakit bisa dideteksi dengan memperhatikan adanya satu atau lebih tanda-tanda seperti tidak bisa minum atau menyusu, memuntahkan semua makanan dan minuman, pernah atau sedang mengalami kejang, rewel dan gelisah, napas bising, tidak sadarkan diri, kulit tampak kebiruan, dan ujung tangan serta kaki pucat dan dingin. Nah, berikut adalah beberapa penyakit yang bisa menyerang anak. Diare. Diare adalah gangguan perut yang sering terjadi pada anak, utamanya bayi dan balita, ditandai dengan buang air besar dalam bentuk cair hingga lebih dari 3 kali dalam sehari dan berlangsung selama 2 hari atau lebih. Diare disebabkan oleh virus dan bakteri yang dapat ditularkan melalui makanan yang tercemar. Gejala anak yang terkena diare diantaranya cengeng dan gelisah, suhu tubuh meningkat, nafsu makan menurun, buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi yang lebih encer, kadang disertai muntah dan adanya nyeri perut. Saat terserang diare, anak bisa mengalami dehidrasi karena kehilangan sejumlah cairan dan elektrolit tubuh. Jika mengalami diare, hal penting yang dilakukan adalah mengganti cairan yang telah hilang. Caranya, beri ASI lebih sering dan lebih lama. Jika anak memperoleh ASI eksklusif, berikan oralit atau air matang sebagai tambahan. Jika anak tidak memperoleh ASI eksklusif, berikan 1 atau lebih cairan berikut, yaitu oralit, air matang, atau cairan makanan seperti kuah sayur dan air tajin. Oralit dan cairan ini diberikan setiap kali anak buang air besar, diminumkan sedikit-sedikit tapi sering. Dan jika anak muntah, tunggulah 10 menit dan berikan kembali dengan lebih lambat. Apabila diare bertambah parah, segera periksakan anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Kedua adalah gizi buruk. Tanda-tanda anak mengalami gizi buruk diantaranya anak terlihat sangat kurus,
Berat badan menurut panjang badan dan tinggi badan anak kurang sesuai dengan standar umurnya. Adanya pembengkakan pada kedua punggung kaki dan tangan, dan lingkar lengan atas pada anak berusia 6 bulan atau lebih adalah kurang dari 11,5 cm. Penanganan gizi buruk di puskesmas diantaranya dengan pemberian antibiotik yang sesuai, menghangatkan badan anak, dan cegah agar gula darah tidak turun dengan cara apabila anak masih bisa menyusu, minta ibu untuk menyusui anaknya. Apabila anak tidak bisa menyusu tapi masih bisa menelan, beri perahan ASI atau 30 hingga 50 ml susu formula atau air gula. Apabila anak tidak bisa menelan, susu formula atau air gula tersebut diberikan melalui pipa orogastrik dan dilakukan perujukan. Ketiga, pneumonia. Pneumonia adalah radang paru akut yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri atau virus. Paru-paru merupakan tempat pertukaran oksigen. Jika terjadi sesuatu, maka pertukaran oksigen akan terganggu dan bisa menyebabkan tubuh kita menjadi kekurangan oksigen. Gejala yang terjadi pada anak diantaranya batuk, demam, nafas menjadi cepat dan tampak kesulitan menarik nafas atau tampak tarikan dinding dada saat bernafas. Apabila gejala tersebut nampak pada anak, perlu diwaspadai terjadinya pneumonia dan segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan segera. Pencegahan pneumonia dapat dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan pemberian makanan bergizi tinggi dan seimbang pada anak. Kemudian, pemberian imunisasi dan hindarkan anak-anak dari polusi udara, terutama asap rokok, asap kendaraan, dan asap pabrik. Nah, itu tadi video mengenai imunisasi dan kejadian penyakit pada anak. Semoga bisa bermanfaat ya. Salam sehat.